Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di sini. Kau peduli dengan kami Tuhan. Bahkan kami, di antara kami yang sedang mengalami proses di dalam kehidupan, tantangan, badai hidup Tuhan. Engkau ada. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami rindu untuk selalu menyembah-Mu. Kami rindu untuk menjadi bejana-Mu Tuhan. Saat ini kami buka hati, berbicaralah lewat firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan itu tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Kami siap diberkati supaya hidup kami semakin menyerupai Kristus saja. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati katakan amin. Salam teman-teman, salam Bu Angel. Ini tugas yang diberikan oleh Ibu Angel di mata perkuliahan Homiletika 1 dan 2. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Naomi Sri Mariani, saya akan mengangkat tema jangan lari dari proses. Kenapa? Karena dari awal kita hidup sampai kita menutup mata, Tuhan akan terus memproses hidup kita. Kenapa kok Tuhan kayaknya tega banget ya sama kita? Karena di proses itu tuh gak enak banget, Tuhan sakit, capek. Kok prosesnya panjang banget Tuhan, sampai sepanjang hidup kita gitu loh kayaknya. Why God? Kenapa? Karena Tuhan tuh gak pernah tergesa-gesa untuk memproses kita teman-teman, membentuk kita. Kenapa? Karena Tuhan punya destininya untuk kita. Dan destinasi kita adalah kekekalan untuk kita. Dan menuju jalan ke sana, kita harus melewati yang namanya proses. Jadi bersyukurlah teman-teman, kalau saat ini kita dipersiapkan untuk hal-hal yang sementara di muka bumi ini. Tetapi Tuhan mempersiapkan kita untuk hal-hal yang kekal. Ada amin? Mari sama-sama kita buka Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk teman-teman. Karena dan di dalam Tuhan itu nggak ada jalan pintas teman-teman. Dan di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya karbitan. Kayak pisang gitu dikarbitin biar cepat matang, itu nggak ada. Di dalam Tuhan itu benar-benar harus mateng. Jadi bisa bertahun-tahun bertumbuhnya. Jadi semakin dewasa rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi gak ada yang instan. Mari kita sama-sama buka ya Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakan kembali bejana lalu menurut apa yang baik pada pandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat 6, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat ini ada 2600 tahun yang lalu, 6000 sebelum Masehi ya teman-teman ya. Jadi tetapi firman Tuhan itu tidak berubah sekarang dan selamanya. Ada amin? Jadi kenapa Tuhan pilih tanah liat? Tadi kita sudah sama-sama dengarkan. Jadi ya karena tanah liat itu kotor. Tetapi loh Tuhan ambil tanah liat, sifatnya itu kan lembek, lemes, sepertinya rapuh gitu. Tetapi ini yang dicari Tuhan.
Tuhan lihat gitu loh, tanah itu kan kayak nggak ada harganya gitu loh, tapi itu yang dicari sama Tuhan gitu loh. Jadi proses pembentukan dari yang tadi sama-sama kita baca, yaitu saya akan menguraikan itu ada 6 proses ya teman-teman. Ada 6 proses. Satu itu masa pemisahan. Jadi di masa pemisahan itu dipisahkan kita dari dosa kita, karakter lama kita direndam oleh firman Tuhan. Awal-awalnya tuh kayaknya enak banget ya, doa apa aja kayaknya Tuhan kabulin gitu loh. Kayak saya gitu ya, saya kan memang dari latar belakang muslim gitu ya. Saya tahu banget gitu loh, bukan saya yang memilih tapi Tuhan yang memilih gitu. Awal-awalnya tuh minta apa aja enak banget, doa apa aja enak banget, pasti Tuhan kabulin gitu loh. Terus makin kesini ada masa pembentukan. Itu nanti sama-sama teman-teman buka ya, karena waktunya sangat terbatas, di Mazmur 139 ayat 15 sampai 16. Itu mulai ada kesakitan sedikit ya. Lalu yang ketiga itu masa penambahan. Masa penambahan itu buka sama-sama nanti di Roma 2 ayat 4 sampai 7. Tuhan izinkan di dalam proses penambahan itu setiap segala macam pencobaan di dalam hidup kita. Itu karakter kita itu Tuhan lagi bentuk, teman-teman. Lalu yang keempat itu masa pendiaman. Didiemin. Ya kan kalau lagi bikin habis dibentuk terus didiemin dulu kan, itu bejana ya kan. Terus itu tuh kayak kita lagi disuruh duduk diam di kaki Tuhan gitu loh, nggak usah ngapa-ngapain, duduk diam di kaki Tuhan. Nanti sama-sama baca di Mazmur 94 ayat 14, yang intinya Tuhan tidak meninggalkan kita. Lalu yang kelima itu masa dipanaskan. Proses yang paling gak enak banget, paling sakit. Kadang di titik ini teman-teman tuh kita pengen lari, kita pengen berhenti ya. Baca nanti di Amsal 27 ayat 17. Lalu yang keenam itu masa dihias. Di masa ini biasanya karakter kita sudah mulai kuat di dalam Tuhan. Kita mulai menjadi dampak buat kehidupan orang-orang di sekeliling kita ya. Keberadaan kita itu diingini oleh banyak orang di masa-masa dihias ini. Terus tetap setia teman-teman, tetap setia di dalam proses hidup, karena pasti kita akan mengalami proses yang berbeda-beda tentunya di setiap kita ya. Ini aja, semoga khotbah yang saya berikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Tetap setia saja, mungkin ada waktunya engkau didiamkan, tapi aku tidak pernah meninggalkanmu. Tetap taat nak, jangan lari dari proses yang aku berikan kepadamu. Hadapi masalahmu, nikmati prosesku, karena aku selalu ada untukmu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.